berarti Ku jawab ya. ya sabar, sabar. Berarti Tuhan, berarti yang disusui orang itu adalah Tuhan. Tuhan minum cucu. Boleh ku jelaskan samamu? Ya, tapi pertanyaan saya itu ya, Tuhan minum cucu. Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ujung di dunia hingga akhirat insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan arasa Allah la dimana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore ini, saya akan menggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana penobatan akhiloding. Dan ini seru nih kamu muslimin ya, lucu, seru gitu ya. Jadi apa yang dipertanyakan tentang bagaimana akhiloding itu mempertanyakan kepada pendeta-pendeta Kristen ini tentang sesuatu yang sangat fundamental ya, yang dimana ternyata orang-orang yang menyembah Yesus ini di dalam Markus 5 itu di sana dikatakan bahwasanya orang yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kesetanan, orang yang kerasukan. Dan ayat ini sekarang menjadi sangat viral ya, sangat populer yang acap kali membuat Kristen-Kristen itu malu karena ternyata orang yang menuhankan Yesus ataupun yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kerasukan ya, orang yang kesetanan. Aduh, dan Masya Allah ya, jadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Akhiloding ini dalam bernarasi itu memang luar biasa ya. Sampai Kristen-Kristen pun salut sama beliau karena memang beliau ini ketika bernarasi itu tidak menghujat ya, argumentasinya tajam tapi tidak menyakiti. Inilah beliau ya. Jadi mudah-mudahan kelak ke depannya akan ada akhiloding yang lain ya, yang dapat mampu memberikan edukasi terhadap para calon debater muslim yang akan datang ya. Jadi menjadi inspirasi gitu ya. Jadi dakwah itu biar sampai, karena kalau kita caci maki, dakwah kita memang tidak sampai. Yang ada hanya akan menimbulkan kebencian, bahkan sulit bagi mereka untuk menerima hidayah. Itu memang saya sadari ya, karena dahulu kami para debater yang sudah lama-lama ya, saya dulu pun awal-awalnya keras bukan main, tapi setelah kesini ternyata penghujatan ataupun perlawanan yang sifatnya mendikte ataupun menghina itu akan menjauhkan mereka dari hidayah yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kebesaran Allah itu kita sampaikan memang harus dengan lemah lembut, sebagaimana Allah sampaikan ya, di dalam Al-Quran. Berdebatlah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan bil hikmah, dengan cara yang terbaik ya, dengan cara-cara yang bermarwah, cara-cara yang lembut ya, dengan lemah lembut. Itu yang akan menyampaikan akan menyentuh mereka sehingga hidayah itu pun sampai kepada mereka dan mereka pun dapat menerimanya. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama saya akan putarkan videonya. Nah ini demikian videonya kaum muslimin. Oragi orang Israel. Bapak orang Israel apa orang Kristen? Orang Israel. Israel apa? Jadi-jadian? Israel baru. Israel baru? Israel baru. Kenapa Israel lama sudah punah? Mana ada Bapak? Bapak, kalau Bapak mengaku bahwa Bapak orang Israel ternyata bukan, Bapak disinggung dalam Wahyu 3 nomor 9. Coba Bapak baca. Wahyu 3 nomor 9 menyinggung Bapak. Coba. Wahyu 3 nomor 9 singgung Bapak itu. Dibilang Bapak apa di situ coba? Berapa? Coba Wahyu 3 nomor 9. Berapa? Wahyu 3 nomor 9 coba. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis
Yang mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan Nah, tuh, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis yang bukan orang Israel tapi mengaku orang Israel. Coba, saya tanya sama Bapak, Bapak keturunan Israel dari siapa? Hah? Dari siapa? Bapak yang baik hati dan tidak sombong, Bapak kami itu cinta kepada Yesus, Bapak. Kami orang Islam itu cinta kepada Yesus. Kami sangat memuliakan Yesus, Bapak. Bahkan apa yang Yesus lakukan itu kami orang Islam melakukan. Yesus bersunat, kami bersunat. Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Dan genaplah 8 hari maka ia disunat. Dan waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus sunat, kami orang Islam sunat. Yesus berdoa dalam bersujud, kami orang Islam berdoa dalam bersujud. Yesus berpuasa, kami orang Islam berpuasa. Yesus mandi wajib, kami orang Islam mandi wajib. Coba, Yesus tidak makan babi, kami orang Islam makan babi. Kutanya sama Bapak ini, dari hati ke hati Bapak. Anggaplah saya ini sebagai seorang anak yang bertanya kepada bapaknya. Saya tanya sama Bapak, Bapak, dari hati ke hati nih, apakah Bapak menyembah Yesus? Oke, kalau Bapak menyembah Yesus, Bapak tahu tidak resikonya orang-orang menyembah Yesus? Bapak tahu atau tidak? Tahu. Nah, apa? Tahu. Apa resikonya? Mendapat kehidupan kekal di surga. Tidak, Pak, salah, bukan itu. Itu bukan, Mendapat Bapak salah. kehidupan kekal di surga. Oke, begini Bapak, kita kembali. Bapak percaya kitab suci? Ada ayat pendukungnya. Iya, sabar. Bapak percaya kitab suci? Ada pendukungnya. Iya, saya tanya dulu. Bapak percaya kitab suci? Percaya. Oke, coba Bapak Percaya. kalau ini Pak, ini resiko ketika Bapak menyembah kepada Yesus. Coba Bapak baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Yang penting Bapak jangan kaget. Bapak baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Di situ resikonya ketika Bapak menyembah Yesus. Coba Bapak baca, kita dengar sama-sama. Silakan. Markus berapa? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Apa salah? Baca. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Baca. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Ini rahasia, Pak. Di gereja-gereja tidak pernah bahas ini, Pak. Itu intinya pada ayat 6-nya itu. Iya, coba Bapak baca. Ketika Ayat ia 6 melihat apa itu? Yesus dari Coba. jauh, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Itu siapa yang menyembah Yesus, Pak? Siapa? Siapa yang menyembah Yesus di situ? Atau Bapak baca dari nomor 1 sampai 6. Baca dari nomor 1 sampai nomor 6. Biar Bapak tahu siapa yang menyembah Yesus di situ, Pak. Silakan. Ini rahasia, Pak. Jangan bilang-bilang orang. Rahasia. Karena kebanyakan abang salah tafsir. Coba bukan tafsir, Pak. Ini rahasia, Pak. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari gua-gua kuburan menemuinya. Ayat 3, orang itu tinggal di kuburan dan sangat ganas sehingga ia tidak ada orang yang sanggup mengikatnya bahkan dengan rantai.
tangannya sudah sering dirantai dan dibelenggu, tetapi rantai itu diputuskan dan belenggunya diremukkan olehnya, dan tidak ada seorang pun yang kuat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memikul badannya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu sujud menyembahnya. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Oke. Itu seorang yang kerasukan setan yang ada di Kerasukan Gadara. setan. Orang kerasukan setan itu dia menyembah kepada Yesus, betul? Apakah Ya, Anda menyembah Yesus juga? Itu reaksi daripada Tidak. Saya tanya, apakah Anda menyembah Yesus juga? benar. Sama tidak Anda Benar. dengan orang kerasukan? Oh, ada perbedaannya, Bang. Dia itu sakit gitu. Pada waktu Ya, sakit Bapak dia. sakit tidak? Pada waktu itu dia sakit. Iya, pada Orang waktu itu gila. orang kerasukan. Ya, pada waktu dulu, itu Bang. orang. Oke, iya, Dengarkan iya. dulu, Bang. Dengarkan Iya, dulu. iya, iya. Dia orang gila, orang kurang sehat, orang Iya. kurang waras. Oh, kurang Tapi waras. tahu menyembah Yesus, melihat kekuatan ataupun power dalam diri Yesus itu. Karena luar dia biasa. adalah maha kuasa, Bangku. Oh, luar Jangan biasa. kau yang artinya mempelintir dengan kata-kata yang Iya, itu yang kan sudah menyesatkan kerasukan umat Bapak kan? itu, Bang. Sudah kerasukan. Sabar dulu. Saya tanyakan. Hambat itu tidak ada. Nah, kan sudah kerasukan dia kan? Sudah Pak. kau. Iya, sudah turun. Ngapain? Sudah kerasukan kan? Sudah saya bilang kan jangan bawa ke situ. Sudah kerasukan dia kan? Tuh. Bagaimana kalian mengikuti orang kerasukan menyembah Yesus? Sementara dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus sudah mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa kalian tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah? Nah, itu yang jadi bingung saya. Masa dia kerasukan dia, aduh langsung kerasukan kan Muhammad itu adalah kalian itu, aduh tidak bisa dipertahankan. Sudah tidak bisa teman-teman. Ya, pecahkan sampai 2,5 M. Insyaallah. Oke, pasien selanjutnya Nana. Aduh. Silakan. Pasien selanjutnya. Wih, ini. Wih, pendeta jalanan dia datang luar biasa. Silakan Pak Pendeta. Dibuka kameranya, Pak. Assalamualaikum. Pakai baju nanti dikira Tuhan lagi. Pakai baju, hei. Nanti kenapa? Pakai baju. Astagfirullahaladzim. Pakai baju. Sekarang orang tidak takut tatoan, yang orang takut itu panuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian sampai jadi begini? Kerasukan sampai naik ke komal tidak pakai baju. Susah teman-teman mereka ini. Ada dia punya tato saya, tapi dia di depan. Gimana Bang? Gimana? Iya. Ladusing. Kamu Iya. lari dari saya.
Tadi itu Markus, tadi itu Bapak langsung kerasukan gara-gara rahasia saya bongkar tadi di Markus 5 nomor 1 sampai 6. Apakah Pak Pendeta berani? Apa bunyinya? Ini saya jelaskan. Lah dibaca, Pak. Bacalah. Apa? Di mana? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Yang saya suka sama Pak Pendeta ini teman-teman, dia walaupun bagaimana dia selalu dengan kitabnya. Beliau ini pintar, salah satu orang pintar, pintar merubah firman Tuhan. Yes, Markus. Astagfirullah. Ntar dulu lah bising. Jangan buru-buru kamu tuh. Ya. Tetap layar teman-teman. Markus berapa? 6. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Ya suruh teman-temannya tap layar terus kasih mawarnya dong, masa naik nggak ada Iya mawarnya. teman-teman, yang ada teman-teman Kristen di bawah yang ada berkat-berkat sedikit kirim kepada Bapak Pendeta Ladusing, ya. Ya Muslim juga biar berkat-berkat tuh untuk sih. Karena Ya, yang karunia tuh Muslim, untuk diberikan untuk semua Ya, orang. Jadi kalau berkat ada tuh mawar-mawar dibagi-bagi. satu kalian kirim kepada beliau, semoga dari mawar hadiah dari kalian itu bisa mendapatkan, beliau bisa mendapat hidayah teman-teman ya. Buset. Karena beliau ini orang baik. Ya, Kan? S1. Silakan. Terima kasih teman-teman. Maaf, makasih. Aku senang sama Ladusing itu orangnya baik sih sebenarnya. Cuman error dikit. Dari kaum penginjil ya, atau bukan penginjil ya, apa namanya, apologet Muslim yang dari semua komal dari seluruh TikTok seluruh Indonesia. Dia dulu komalnya kecil, tapi alhamdulillah sekarang dia bagus. Tapi enggak menghujat, dia bagus sangat. Saya ini apa? Sangat akui banget. Enggak kayak Allah curhat. Baca dulu, kita fokus ke situ. Sumpah. Gampang itu. Ya, enggak, ini serius. Bukan mau dibagi-bagi mawar karena untuk dipuja-puja, bukan, tapi karena memang dia baik sih. Edukasinya bagus dia. Bagus sih Ladusing. Iya betul. Silakan. Bagus dia bertahan. Alhamdulillah bertahan dia. Bagus. Memang Arab nih paling the best nih. Saya baca ya. Ini Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya baca apa gimana? 1 sampai berapa? Ayat 5 sampai 1 sampai 5. Masa tidak 1 sampai 6? Masa tidak dibaca? Saya Iya, bertanya. Pak Pendeta, janganlah marah-marah, Pak Pendeta. Nah, ini signal lagi ya kan? Signal yang kerasukan yang ini. Mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, ayat 6-nya, ketika ia Yesus dari jauh, berkelahilah ia mendapatkannya lalu menyembuhkannya. Ya, di situ. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Menyembah? Iya. Siapa yang menyembah Yesus? Ya, orang yang kerasukan setan itu, kerasukan roh. Oke, orang yang kerasukan roh jahat. Ya, orang yang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Apakah Pendeta Dafar menyembah Yesus juga? Ya, saya menyembah. Kan orang kerasukan itu kan dia menyembah, terus Yesus menyembuhkannya orang kerasukan itu. Iya, apa orang kerasukan itu menyembah Yesus kan? Apakah Pak Pendeta Dafar juga menyembah Yesus?
Ya, kerasukan dia menyembah. Iya, Terus Yesus berarti Pak menyembuhkan Pendeta dia juga karena menyembah kerasukan. Yesus apa tidak? Biasa menyembah dia sebagai Tuhan dan Menyembah. Juru Berarti Selamat. Pak Pendeta sama tidak dengan orang yang kerasukan itu? Kalau menyembah sama, tapi kalau hakikatnya kan beda, Bos. Kenapa? Kenapa Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus, sementara Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8? Di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kan langsung kerasukan kan? Kerasukan lagi. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Lukas 4 nomor 8. Tetapi ini judulnya pencobaan di padang gurun. Oke. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Karena Yesus menunjukkan Tuhan Allahmu. Iya, sabar. Iya, sabar. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus suruh menyembah kepada Tuhan Allah, melainkan Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan menyembah kepada Yesus? Nah, ayo. Enggak, tidak. Ayat antara tidak ada bertentangan di situ. Orang jahat, orang yang kerasukan. Dengar. Yang bertentangan di situ, kenapa Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus, sementara Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah? Yesus kan mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, perkataan Yesus? Tetapi Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan itu menyembah kepada Yesus. Begini, apa Bang? Gimana, ayat silakan. itu nggak bertentangan. Saya kembali ke Markusnya tadi. Oke. Markus itu konteksnya orang yang kerasukan setan, dia menyembah Yesus. Terus Yesus menyembuhkannya. Untuk mendapatinya Yesus menyembuhkan dia. Kalau ayat ini, iblis mencobai Yesus di padang gurun, itu Yesus sendiri mengatakan, jangan engkau mencobai, harusnya aku, karena dia sendiri di situ. Tuhan Allah itu Yesus sendiri di situ. Pak Pendeta. Iya, itu Yesus mengatakan ayat berapa ya? Saya jelaskan di ayat berapa. Sabar. Ketika Yesus menyembuhkan orang jahat, ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu, ketika orang kerasukan itu dia sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Kan? Nah, dia cabut wifi nih. Dia cabut wifi. Oke. Ketika orang yang kerasukan itu dia menyembah Yesus, dan setelah Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu, dia sudah sembuh, dia menyembah Yesus apa tidak? Dia menyembah Yesus. Buktikan sama saya. Kalau ada baptis saya malam ini. Bentar. Ayo, buktikan sama saya. Bentar ya. Bentar kita selesaikan di Lukas dulu. Di Lukas tadi Lukas 4 ayat yang ke-8. Sekarang ayat yang keempatnya. Ayat yang keempat jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke sana. Itu maksudnya tuh Yesus sendiri yang diuji, Allah itu sendiri. Jadi ular itu ngomong sama Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri di padang gurun itu, Bang. Dan Pak tadi Pendeta, ayat Markus tadi berapa? Begini Pak Pendeta. Ketika orang kerasukan itu dia menyembah kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu. Bentar, Markus berapa tadi? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Nanti kita kaji Markus dulu, gampang itu. Nah, Markus 5 nomor 1 sampai 6. Saya mau kejujuran dari Pak Pendeta. Ketika orang kerasukan itu Yesus sudah menyembuhkan dia dari kerasukan, apakah dia masih menyembah Yesus apa tidak? Baca.
sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu adalah roh. Lalu roh itu meminta kepadanya, biarkanlah kami masuk. Coba. Baca satu perikop biar tahu. Begitu kalau mau belajar. Kalau mau belajar, biar hari ini saya panggil. Saya langsung angkat. Oh iya, pendeta ini kemarin sudah terdaftar ya. Sudah jadi murid saya ya. Ini salah satu murid saya. Jangan kau dustakan lagi. Sudah ada ikatan itu. Beliau salah satu murid saya ini. Ya, di ayat yang ke-15. Baca di ayat ke-15. Dia menyembah, saya tidak tanya itu, yang saya tanyakan sama Anda. Setelah Anda membaca ayat itu satu perikop, ketika orang kerasukan itu Yesus selesai menyembuhkan dia, dia masih menyembah Yesus apa tidak? Sulit kalau mereka jujur, teman. Yang saya tanyakan sama Pak Pendeta Dafar, ketika orang yang kerasukan itu, Yesus sudah menyembuhkan dia, akhirnya dia sembuhlah dari kerasukan itu. Nah, ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus apa tidak? Ya, menyembuhkan ayatnya satunya lengkap dia sampai ayat 15 nih, ayat yang ke Iya, sampai yang 20 saya ayat 15. tanyakan. Ketika orang yang kerasukan itu Yesus sudah sembuhkan, Yesus keluarkan roh-roh jahat itu, Yesus pindahkan ke babi-babi. Orang yang kerasukan itu ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Ya, menyembah. Di mana datanya? Ya, jujur. Di mana datanya? Ya, yang ayat 15. Coba baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan dan duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka gitu. Iya, di mana kata menyembah di situ? Namanya Dia masih legion. menyembah. Namanya orang Pak kerasukan Pendeta, itu legion. ketika orang kerasukan itu dia menyembah kepada Yesus, maka Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu. Akhirnya roh-roh jahat yang banyak itu dinamakan legion. Yesus pindahkan ke dalam babi. Jadi roh-roh jahat itu yang membuat dia menyembah Yesus itu, Yesus pindahkan ke dalam babi. Pak Pendeta makan babi? Pak Pendeta makan babi? Ya, gimana? Nah, kan? Makan. Nah, itu kan kerasukan. Setelah orang yang kerasukan roh jahat itu selesai, Yesus selesai sembuhkan dia, maka ketika dia mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan tidak usah, pulanglah kamu. Ceritakan segala sesuatu kejadian. Ya, betul. Dia tidak menyembah Yesus lagi. Kenapa Pak Pendeta mengatakan dia menyembah Yesus? Nah, aduh parah dia. Parah ini. Oi. Hai. Terlalu keras mungkin ya teman-temannya. Pak, Bapak sedang salim sama siapa? Maksud tujuan daripada itu semua, kamu sedang memberikan teladan buat anak-anakmu. Supaya anakmu tahu persis bagaimana cara hidup yang baik, salim yang baik, menjadi anak yang baik. Malah bukan sebaliknya kamu tanya, Pak, Bapak berbuat itu semua, Bapak melakukannya kepada Bapak yang mana? Kan sesuatu yang aneh. Itu yang aku maksud. Ya, sudah jelas ayatnya dalam Filipi 2:7. Yang dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kami nggak pernah sangkal itu. Ketika dia datang, berarti sabar. dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Nih ya, anggap ini Yesus ya.
ya, dia telah berinkarnasi nih. Dia tentu ya disebut juga apa? Hamba Tuhan, disebut rasul, disebut apa lagi? Disebut utusan, punya gelar anak manusia, gelar anak domba Allah. Udah jelas semua itu. Karena dia datang dalam daging. Dia datang dalam daging, loh, Ding. Terus bagaimana penjelasan kamu di Lukas 11 nomor 27 kalau begitu? Berarti konsekuensi yang kamu terima itu. Bisa aku jawab, loh, Ding. Lukas berapa? Lukas 11 nomor 27. Kata kunci tadi ingat ya, dia datang dalam daging. Kalau kamu ingat itu, pasti kamu jawab semua. Kejawab semua itu. Ketika Yesus masih berbicara, berseru kepada seorang perempuan dan orang banyak dan berkata, berbagai ibu telah mengandung kau dan susu yang telah menyusui kau. Oke, itu maksudnya. Berarti Ku jawab ya. ya sabar. Berarti Tuhan, berarti yang disusui orang itu adalah Tuhan. Tuhan minum cucu. Boleh ku jelaskan samamu? Ya, tapi pertanyaan saya itu ya, Tuhan minum cucu. Ini ya, ayat ini ya. Oh iya, Oke. Perhatikan. Perhatikan. Ketika Yesus masih berbicara, ini Yesus udah umur berapa ketika berbicara? Ya nggak tahu. Dia memulai Yang pelayanan saya umur tanyakan, 30 tahun. yang Tunggu saya sebentar. tanyakan dia di situ, apakah Tuhan mau minum cucu? Tunggu loh, Ding, tunggu. Saya masih kamu saudara saya, kau tenang aja. Ini ketika Yesus berbicara kepada orang banyak itu, Yesus sudah dalam pelayanan yang 30 tahun itu, umur 30 tahun. Lalu ada seorang Berarti perempuan. dia susu 30 tahun. 30 tahun dia minum susu. Ngomong, kok dia Coba iya ini. Ketika Yesus masih berbicara, ingat. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung dan cucu engkau. Nah itu. Ku jelaskan, kau diam dulu. Berarti Boleh? Tuhan mau minum susu. Enggak. Ini udah umur 30 tahun, di mana Yesus sudah dewasa. Berarti Kalau Yesus minum zaman susu dalam dulu- keadaan dewasa. Tunggu sebentar. Di zaman dulu, orang boleh mengajar, ya, seorang rabi di bangsa Israel, dia boleh mengajar ketika dia berumur 30 tahun. Artinya semua pendidikan sudah dilewati, 30 tahun itulah dia harus. Nah, Ini masalah minum susu. tunggu dulu dong. Ku jelaskan dulu samamu. Sabar dulu, sayang. Sabar dulu, sayang. Tenang, sayang. Tenang, sayang. Ya, tenang, sayang. Nih, ku jelaskan samamu ya. Ketika perempuan ini melihat, dia bilang, berbahagialah ya ibu yang telah mengandung kau dan susu yang telah menyusui kau. Saya mau tanya samamu sekarang. Apakah ibu ini melihat Yesus disusuin? Kau jawab pakai logika ya, jangan lo gila ya. Logika, jangan pakai lo gila. Apakah perempuan ini melihat Yesus disusui? Lah ini tertulis kan dia menyusui. Nggak, aku tanya samamu nih, pakai logikamu. Kalau kau pintar nih ya, kalau kau pintar. Sebentar, ku rekam dulu biar seru ini. Ku rekam dulu ya, biar seru. Ketika perempuan ini melihat Yesus dan berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu telah menyusui engkau. Saya mau tanya, apakah perempuan ini melihat Yesus disusui? Ya dia lihat lah, Lu makanya nomor dia 30 mengatakan tahun. ini. Bagaimana Itulah kamu aku ini? bilang. Kok ditanya apa? Perempuan itu mengungkapkan secara manusiawi. Kalau ku tanya samamu, Iya, apakah yang perempuan, saya apakah perempuan ini Jack, melihat? pertanyaan Jawab saya dulu. itu simpel, Jack. Dengar Ya. pertanyaan saya itu simpel. Ya, Apakah Tuhan ya. kamu minum cucu? Nggak ada yang ngelihat. Jadi terus kenapa di sini tertulis berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau? Berarti ini betul apa bohong nih? Yesus menyusui ini. Itu ungkapan dari seorang perempuan secara manusiawi. Padahal dia sendiri tidak Memang melihat kamu Yesus. tahu Yesus tidak minum cucu. Ayatnya mana? Lah ini Yesus minum cucu. Ini perempuan ini mengungkapkan di umur 30 tahun Yesus melayani, apa dia masih menyusui? Berarti Disusui. perempuan itu bohong. Bukan bohong, itu ungkapan secara manusiawi. Ya berarti perempuan itu tahu kalau Yesus minum cucu. Enggak, dia mengungkapkan secara manusiawi. Dia mengungkapkan secara manusiawi karena pertama, dia nggak ngeliat Terus Yesus. kenapa ditulis kalau dia tidak tahu? Kagak, ini ungkapan secara manusiawi, secara normal, secara wajar.
Udah jelas belum gue ngomong? Pertanyaan cuma satu, kalau kau pintar, kalau kau sering ledek orang nih, jangan pakai logika, pakai logika, betul gak? Saya mau tanya, kalau kau Baik, pintar, baik. apakah perempuan yang melihat Yesus disusui? Bisa kau jawab? Ya Bisa kau melihat jawab? makanya tertulis kan? Nggak Melihat bisa. makanya tertulis lah. Itu umur 30 tahun lebih. Bagaimana kau bilang lagi mesti disusui? Udah jelas kau di sini, Loding. Kau harus jujur di sini. Oke, Ini baik. ungkapan seorang Oke, baik, perempuan sabar. ketika kenapa? Pertama, itu ungkapan secara spontan. Yang kedua, dia nggak tahu persis Yesus itu adalah Tuhan. Ngerti nggak? Kenapa? Oke, baik. Karena cuma melihat Yesus mengajar hari Iya, itu. sabar. Ya, itu kamu ngeles tadi kan, karena perempuan itu tertulis atau tidak tertulis ya. Nah, bagaimana di Matius 26:67 ini terlihat langsung. Matius 26:67, apakah itu kejadian betul? Apa hanya cuma seperti karangan kamu tadi? Matius 26:67. Nggak, sebelum baca ayat ini, aku tanya dulu, setuju kan tadi kan? Perempuan tuh nggak ngelihat kan? Oke, siap. Oke ya, setuju ya, pintar kamu. Kamu jujur, kamu bijaksana, bagus, saya suka sama kamu. 26 ayat 67. Ya, Tapi lalu ini mereka kamu jujur sama saya ya? Ya. Oke. Ya. Baca. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya orang-orang lain memukul dia, betul? Nah, berarti ini Tuhan mau dipukul, diludahi, ditinju. Tuhan mau dipukul. Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Iya, yang dia datang sebagai anak tunggal itu berarti dia juga Tuhan kan? Rohnya Tuhan, tapi dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Iya berarti, ya sabar. Yang mereka pukul ini manusia apa Tuhan? Anak tunggal Bapa. Yang mereka pukul ini manusia apa Tuhan? Inkarnasi daripada Tuhan itu sendiri. Anak. Ini pertanyaan saya. Yang mereka pukul ini manusia apa Tuhan? Yang dipukul itu adalah inkarnasi pada sang firman itu sendiri. Pakai firman, pakai dalil lu. Contoh begini. Yang loading ludahi ini Jack manusia apa Tuhan? Manusia. Nah, yang saya tanyakan di sini, kenapa jatuh? Sorry Jack, jatuh Jack. Sorry Jack. Aduh, jatuh dia kan salah pukul saya. Yang saya tanyakan yang dia pukul itu manusia apa Tuhan? Begitu. Bukan saya tanyakan dia inkarne tidak. Kamu mau jawab inkarne atau apa, yang pasti kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yang saya tanyakan yang dia pukul itu manusia apa Tuhan? Ya, pasien selanjutnya. Halo, yang Rita. dipukul itu Tuhan yang menyerupai manusia, bego. Kamu kurang paham juga. Kalau kamu kurang paham agama Kristen, gak usah kamu singgung-singgung Kristen. Ini kalau setiap malam lupa jatah nih. Kurang kelebihan jatah setiap malam kan? Kekurangan jatah setiap malam makanya. Oh iya. Halo, Opung. Opung, gimana kabar Opung? Baik. Apa tadi kau salahkan Kristena? Tadi masa dia bilang yang dipukul diludahi itu Tuhan. Dia bilang Tuhan minum cucu. Saya bilang, enggak bisa lah. Masa Tuhan minum cucu? Masa dia bilang, Tuhannya kalau Tuhan minum minum cucu? susu? Berarti Tuhan suka susu? Aku tanya dulu kau. Tuhanmu seperti Open apa cam. rupanya Tuhanmu? Open cam. Enggak apa-apa. Open cam. Open cam. Tidak mau saya. Open cam. Aduh. Bentar. Enggak apa-apa. Kita oke. Bentar ya. Ya, silakan Umar. Kenapa rupanya kalau di Alkitab Tuhan Yesus minum susu? Kan bukan yang kau pelajari kan bukan yang di minum susu itu. Bukan, Kan dia enggak, bilang tadi. Dia yang bilang Yesus minum susu sama Yesus diludahi dan dipukuli, Oma. Kan kau sendiri yang menanya seperti itu. Dia yang mau jawab kasih begitu. Dengar dulu apa? Saya mau kasih ayat dulu samamu. Matius 6 ayat 33 ya. Saya mau kasih ayat dulu samamu.
Masih Yang Abraham. indah-indah. Nggak, yang indah-indah saya kasih ayatnya ya. Ya. Dengar. Saya baca Alkitab saya. Kak, saya kalau melawan kalian nggak mau aku ngomong-ngomong begini begini, nggak ada guna. Ya. Matius 6 ayatnya ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini siapa yang ngajarkan? Tuhan Yesus. Ayat ini dari Tuhan Yesus. Ya, ada lagi sebentar. Aku nggak mau saya melawan begini begini. Saya yang diajarkannya aja yang baik saya ajarkan sama kalian ya. Mana lagi? Ntar. Ayatnya Matius 7 ayat 7 ya. Hal menghakimi. Yang kebaikannya aja kita tiru, nggak usah minum susunya, nggak perlu ditiru. Ayat 7. Hal pengabulan doa. Ini yang Tuhan Yesus mengajarkan ini ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini Yesus yang mengajarkannya. Supaya kita jangan sombong. Ingat kepada Tuhan. Itu artinya kita nggak boleh mengolok-olok sama Tuhan. Apa yang diajarkan Yesus kita ikutin dengan baik. Karena kata Yesus kan, aku dan Bapa satu. Jadi apa yang Satu apa mereka? Satu kos-kosan? ini sudah ada Bapa, itulah Allah itu di dalamnya. Satu apa? Satu apa? Ya. Satu apa? Satu apa? Itu. Satu apa? Satu kos-kosan. Makanya dikatakan, aku dengarkan dulu apa loading. Aku adalah satu. Satu lagi. Satu apa? Matius 1 tujuan Oma, satu satu. apa, Oma? Astaga, signal lagi, signal ngamuk. Astaga. 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 Ih. Susah teman-temannya. Oten itu begitu. Makanya saya sangat jijik mereka kalau mereka mau membahas Al-Quran itu. Itu saya paling jijik itu kan. Begitu. Permasalahkan. Mereka pikir Al-Quran nih, ya Allah ya Rabbi. Terlalu tinggi kalian untuk membahas Al-Quran itu. Makanya terkadang saya itu jijik. Kalau kalian bisa baca Al-Quran enak kan. Kita bisa bahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu enak. Tapi ini cuma bergantung di terjemahan. Terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Begitu. Biar kalian paham. Terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Kosakata bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu sangat berbeda jauh. Contoh dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian terjemahannya itu, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Apakah di sini Allah minta tolong? Tidak. Tetapi maksud daripada menolong agama Allah itu ya kita berdakwah. Menyampaikan kebesaran Allah. Wa rabbaka faqabbir. Besarkan nama Allah. Gitu. Makanya sangat jijik kan mereka itu kan. Saya itu sangat. Dan mereka itu kalau bertanya itu bukan butuh jawaban. Tapi butuh framing. Makanya saya kanter langsung tadi itu. Kalau kalian permasalahkan itu bagaimana bisa kata Theos diterjemahkan jadi Allah. Kan? Begitu. Bilang mau bertanya Al-Quran. Padahal dibuka terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Gitu. Bukan fakobir tapi fakabir. Iya. Tergantung orang punya lidah bang. Coba sekali-sekali Anda pakai saya punya lidah. Begitu.
bagaimana kalau orang tidak bisa bilang fa, cuma bisa bilang, boleh tidak kalau orang baca wadduhe begitu? Karena tidak bisa bilang ha. Ad-dinu yusron, agama itu mudah. Jadi jangan mempersulit. Semua orang itu pengen baca dengan fasih. Tetapi karena mungkin ada keterbatasan pembicaraan, makanya ada terbata-bata. Begitu ya. Aduh, naik lagi dia ini. Kenapa kau turunkan aku loading? Signal, bukan saya turunkan. Ini semua saya yang salah habis ini kalau sama Oma ini. Lagi tiba-tiba Oma lari. itu terlalu banyak salah Tuhan, Ada makanya lagi salah ayatnya semua. loading. Tidak, yang saya sabar satu-satu dulu, Oma. Oma. Oma, Dengarkan oi. loading. Ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang mau kau ikutin ya. Gak perlu ajarannya mau Tuhan mau tidak Tuhan, gak itu yang kita persoalkan, gak itu ajaran yang diberikannya kita ikutin. Oma, Karena kan sudah udah masuk waktu sholat dikatakan, asar di sini. Saya sholat asar Aku dulu ya. dan Bapa adalah satu. Iya, Dengarkan, saya Jadi. sudah mau sholat asar Aku saya. dan Bapa Saya sholat asar adalah dulu ya. satu. Tunggu ya. Saya sholat asar Apa dulu. ayat lagi Sudah mau kasih masuk tahu, sholat habis itu asar. aku turun ya. Sebentar. Matius Sudah mau masuk 10 asar di sini, Oma. ayatnya ke-32. Dengar dulu loading ya. Katanya Sudah di mau sini kan, masuk kata asar Yesus. di sini, Oma. Dengar dulu Habis sholat loading, asar lah loading. Oma naik, nah. Tunggu dulu Iya, ya. Oma. Aku pun udah mau turun aku, Iya, iya. nggak mau lama-lama aku di komal-komal ya. Dengarkan. Di sini kan Yesus mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Yesus ya, aku juga Ya. akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kita nggak Ya. boleh menyangkal Tuhan Yesus. Ini. Ya. Makanya dikatakan kan di Yohanes 14 ayat berapa ini tadi? Ayat 1. Oke, Oma, saya mau sholat asar dulu Kan ya. ada itu kan, Yohanes, dengar dulu. Saya berarti nggak mau Oma tidak mau ayat saya yang bagus beribadah? kasih samamu. Tak Berarti usah Oma tidak mau saya dipersoalkan beribadah? tentang Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Dengarkan ya, dengar. Saya banyak ayat yang mau kasih sama kau. Yang terbaik yang diberikan oleh Yesus. Allah di dalam 3 pribadi. Oke, begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana, Bu? Sama, Tuhan di langit dan bumi juga. Iya, Berarti kan satu di dalam ini, pikir- maaf, kembali ke Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Gitu. Mereka saling bekerja sama 3 pribadi Oke. itu. Tidak dapat terpisahkan di sabar. antara Kita pelan-pelan dulu ya. Mm-mm. Iya, kita pelan-pelan. Berarti di dalam kekristenan ini ada 2 Tuhan langit dan bumi, Bapa dan Yesus. Satu Pak, tetap satu. Satu yang mana? Satu yang mana? Satu di dalam Yesus, di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Satu di mana? Di mana dalilnya? Itu tadi saya kasih di Yohanes 5 nomor 22. Baca, Bu. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi kalau di dunia ini nanti yang turun Yesus. Coba Ibu baca. Coba Ibu baca ulang pelan-pelan, baca ulang pelan-pelan. Ya. Yohanes 5 nomor 22. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi nanti tugas anak itu menghakimi. Bapa, ya, oke. Bapa tidak menghakimi, melainkan Bapa menyerahkan kepada Anak. Berarti Bapa menyerahkan kepada anak. Berarti ada yang menyerahkan, ada yang menerima, betul? Iya.
Ada berapa itu? Ada satu. Jadi Satu yang mana? Yang menyerahkan gini, apa menerima? gini. Kita buka ayatnya ya. Kan saya yang memberi referensi ayat. Jadi saya yang menjelaskan ya. Karena saya memberi referensi. Yohanes 5 nomor 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Jadi Bapa yang di sorga pencipta langit bumi itu perannya tidak menghakimi. Dia enggak tidak menghakimi. Melainkan dia telah menyerahkan ke? Ya, jadi gini. Bapa yang di dalam sorga itu kan berkuasa atas langit dan bumi. Dia tugasnya tidak menghakimi manusia, tapi diserahkan kepada anak, yaitu Sang Firman, yaitu Yesus. Dialah nanti yang menghakimi. Iya, nanti dialah yang menghakimi dunia ini. Dia yang menghakimi, begitu. Ya, saya tidak tolak itu. Itu saya tidak tolak. Bapa tidak menghakimi, melainkan dia menyerahkan kepada anak, betul? Betul. Betul, anak itu Yesus ya. Bapak dengar. Bapak menyerahkan kepada anak, berarti ada yang diserahkan dan ada yang menerima, benar? Betul, benar. Nah, berarti yang mana Tuhan ini? Yang menyerahkan atau yang diserahkan? Itu dua-duanya Tuhan. Bukan artian Tuhannya dua ya, bukan begitu, bukan Ibu begitu. baru bilang tadi dua-dua. Enggak. Bukan begitu. Dua-dua Tuhan. Nih, begini nih. Bagaimana? Oke. Coba refresh ya. Nih. Kita kembali ke Matius 11 nomor 27. Ini referensi ayat yang ada kaitannya ya. Kita kembali ke Matius 11 nomor 27. Yesus bilang, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa." Nah, begitu. Jadi, kalau mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Kalau pengen mengenal Bapa melalui Yesus. Kalau mengenal Yesus, kalau mau mengenal Bapa melalui Yesus, gitu. Jadi gini. Iya, berarti ada Bapa dengan ada Yesus kan? Iya, jadi begini. Bapa itu kan tidak dapat terlihat. Ini gampangnya begini, Pak. Bapa itu kan nggak dapat terlihat karena Sang Pencipta langit ini kan saking besarnya tidak dapat terlihat. Supaya manusia itu melihat Bapa, manusia itu melihat firman-Nya, yaitu Yesus. Kalau kita melihat Yesus sama dengan kita melihat Bapa, gitu. Sudah. Oke, Bapa dan Yesus ini sama apa beda? Sama. Di mana sama? Di dalam satu hakikat keilahiannya. Di mana samanya, Bu? Coba ini Bu. Saya tunjukkan pakai dalil ya. Coba Ibu baca. Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 nomor 26. Saya baca ya. Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga anak diberinya hidup dalam dirinya sendiri. Yesus, oh ya, saya tahu. Ini tuh gini loh, Pak. Sendiri apa? Ini Yesus ngomong begini ini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Itu tuh seperti yang saya waktu malam bilang sama Pak Loding, itu tuh konteksnya itu Yesus tuh lagi debat sama orang Yahudi di Bait Allah, di sinagog, yaitu mereka marah karena Yesus nyembuhin orang pas hari Sabat. Ya, berarti kita ini kan mengikuti perkataan Yesus. Anda mengatakan Yesus lagi berdebat sama orang Yahudi. Dan Yesus mengatakan, Bapa punya hidup sendiri, anak pun punya hidup sendiri. Datang ibu dengan modal nekat mengatakan mereka sama. Ini yang harus kita kaji. Iya, itu viral itu Pak, video saya tuh. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Iya, makanya itu Bu. Makanya saya tanya. Jadi begini Bu ya. Coba kita metode belajar boleh Bu? Biarkan saya bernarasi sedikit, Ibu yang baca. Boleh. Ibu tolong baca 1 Timotius 6 nomor 16. Nomor 16 ya? Ya.
1 Matius. Salah. Salah Pak, sabar. Salah ketik. Ya. 1 Timotius. 1 Matius apa Timotius? 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius. 1 Timotius 6 nomor 1 Timotius 6 nomor 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Berarti itu adalah Allah Bapa. Sepakat kita, Bu? Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itulah sosok Allah Bapa. Coba saya tanya sama Ibu, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu yang tidak terlihat, yang tidak dapat terhampiri? Apakah Allah Bapa datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Dan mana dalilnya? Silakan. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka ia menurunkan anaknya yang tunggal untuk tujuannya menyelamatkan kita ya. Jadi Bapa itu karena kasihnya begitu besar kepada dunia, dia menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan cara kelahiran Yesus Kristus. Begitu. Begini Bu, begini pertanyaannya Bu. Begini, sabar. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu? Ini bukan keselamatan dulu. Iya. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa itu? Apakah Allah Bapa sendiri datang ke dunia memperkenalkan dirinya, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Ya, saya paham. Ya. Sebenarnya kalau Bapa di surga mau, Bapa bisa turun sendiri, tapi itu menodai kodratnya sebagai Bapa, yaitu apa ya? Dia itu kan maha besar, nggak mungkin disamakan dengan kita manusia yang ciptaannya. Jadi perlu yang diutus untuk dunia, yaitu melalui Yesus. Karena Yesus lahirnya seperti kita, serupa dan segambar, yaitu serupa dengan kita manusia gitu. Oke, sabar Bu, jangan dulu kemana-mana. Menurut Ibu, menurut Yesus yang tadi kita baca, Allah Bapa adalah Tuhan, betul? Oke, Ibu, saya mau tanya sama Ibu nih dari hati ke hati. Utusan presiden adalah presiden atau bukan presiden? Utusan presiden itu bukan presiden. Bukan presiden. Allah Bapa menurut Yesus Tuhan. Yesus ini diutus oleh Allah Bapa. Jadi utusan Tuhan adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Itu beda konteks Pak kalau presiden. Kalau presiden itu kan ya. Kalau presiden itu kan manusia. Sabar, Bu. Dia bisa presiden. Iya, ini analogi Bu. Utusan presiden bukanlah presiden. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Itu analoginya bagi saya lemah, nggak masuk. Saya pakainya analogi matahari aja. Ya, saya tanya sama Ibu, ini bukan analogi, ini pertanyaan buat Ibu. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Utusan Tuhan adalah Tuhan di iman Kristen, iya, dia Tuhan. Di mana datanya? Carikan saya. Carikan saya kalau datanya, karena saya punya beribu-ribu data yang bisa saya paparkan ke Ibu. Tapi kalau kita ganti mode belajar, begitu. Karena saya ini hobinya mode belajar, Bu. Gitu. Karena saya tidak mungkin berdebat sama orang cantik seperti Ibu, begitu. Di Yohanes 5 nomor 26. Ya, dibaca. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Terus di Ibrani 7 nomor 16, yang ditetapkan bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi ada dua frase di sini. Ibu, itu salah, Bu. Aduh, Ibu ini sudah... Dengar baik-baik, Bu, ya. Saya ulang. Ibu fokus ke saya, Bu. Ibu fokus ke saya, ya. Fokus kata-kata saya, jangan fokus ke gantengan saya. Fokus, ya. Ibu dengar baik-baik, Bu. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ dikatakan begini. Ya.
Oke, ya perhatikan baik-baik. Ibu fokus ke saya, ya. Ibu fokus ke saya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, inilah sosok Allah Bapa. Kalau kita tanya kepada pendeta, pasti mutar-mutar. Dari Matius sampai Captikus. Pasti itu. Itu berapa, Pak? Nah, sekarang, ya sabar. Izinkan saya bernarasi dulu. Sekarang kita Yes. tanya kepada Yesus. Yesus, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa itu? Maka di dalam Yohanes 1:18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ayat ini sudah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa, melainkan anaknya yang tunggal adalah Yesus yang menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kutanya sama ibu, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Coba Anda baca Yohanes 3:34, Bu. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Itu ada di dalam Yohanes 3:34. Coba baca. Dibuka mute-nya, baca, Bu. Kita metode belajar, nanti baru ibu bernarasi. Yohanes 3:34. Dibuka mute-nya. Yohanes 3. Yohanes 3:34. Yohanes 3 ayat nomor berapa, Pak? 34. Ya, Yohanes Nomor 3 berapa? ayat 34. Oh, 34. 34. Iya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu. Nah, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Kita tanya kepada Yesus. Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Allah? Yesus mengatakan, iya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Coba ibu baca Yohanes 17:8. Ini yang terakhir. Yohanes 17 nomor 8. Ya. Ini bagian dari doa Yesus untuk murid-murid pas perjamuan terakhir ya. Ini jadi begini, ini sebab segala firman Baca yang dulu, engkau Bu. Baca dulu, Bu. Iya, sebab itu kan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, pertanyaan yang timbul. Tuhan ini sang pemberi firman atau sang penerima firman? Tuhan itu sang firman itu sendiri. Tuhan sang pemberi firman atau sang penerima firman? Kalau Yesus memang penerima firman, tapi kalau ditanya Tuhan itu sang pemberi firman apa Yesus penerima menerima firman? firman dari siapa, Bu? Dari Bapaknya. Dari Bapaknya. Menurut Yesus, Bapaknya itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, cuman konteksnya beda. Tuhan. Yesus menerima Oke, firman sabar. karena dia mau ke Sabar. dunia. Iya, sabar. Menurut Yesus, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Allah Bapa itu Tuhan. Nah, Allah sekarang Bapa, Allah Anak, Allah terbalik, Bu. Kudus. Ya, sekarang terbalik. Menurut Bapa, Yesus ini Tuhan atau hamba? Dia Tuhan. Menurut Bapa, menurut Allah Bapa, Yesus ini Tuhan apa hamba? Tuhan. Kalau menurut Mana datanya? Bapak, Kasih pertanyaannya kurang ini, Pak. Pertanyaannya kurang gimana ya? Kurang dapat Ada kalau dalilnya, menurut, Bu. kalau menurut Ada Bapak, dalilnya. apakah Yesus itu Tuhan apa hamba? Itu pertanyaannya menurut Bapak. Itu kayaknya kurang masuk buat saya. Iya, menurut Bapa. Dengar, Bu. Menurut Bapa, menurut Allah Bapa yang di langit, Yesus ini Tuhan atau hamba? Ya, sabar. Carikan. Menurut Bapa ya, menurut Bapa, Bu. Bukan menurut Ibu, menurut pendeta, bukan menurut Bapa. Gitu. Kalau tidak tahu dalilnya, nanti saya kasih dalilnya. Iya.
Jadi begini Pak, menurut Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba? Kalau saya jawabnya dua-duanya Pak, dua-duanya. No, dua-dua menurut Bapak, bukan menurut Anda. Enggak. Ya maaf. Menurut Bapak, Ibu, bukan Bapak-bapak. Menurut Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba? Jawabannya dua-duanya. Iya. Maaf, karena saya ngomong jadi saya. Itu jawab, oke. Itu jawabannya dua-dua itu dari siapa? Kenapa? Ya, ntar. Itu Kenapa? jawabannya. Ya, nanti Dengar, dulu. Bu. Aduh. Ntar dulu saya jelasin, Pak. Silakan. Kenapa Bapak menyebut Yesus sebagai anak sekaligus Tuhan, tapi waktu di bumi Yesus Nggak juga ada, di datang mana sebagai datanya, Bu? hamba? Data di Ini mana, buktinya. woi? Ini Data. ada buktinya, Pak. Ntar sabar, ini buktinya. Data di mana? Iya, sabar. Yesus adalah Tuhan itu ada buktinya. Di Ibrani 1 nomor Menurut 8. Bapak. Menurut Bapak, Iya, Ibu, ini bukan menurut Bapak. Anda, bukan menurut pendeta. Iya. Saya tahu ini menurut Bapak tertulis di Mana Ibrani dalilnya? 1 nomor 8. Bapak langsung ngomong Ibrani ke surat anak. siapa? Ibrani 1 nomor 8. Bapak buka. Bapak buka. Bapak buka dulu. Bapak buka Ibu. dulu Ibrani 1 nomor Ibu 8. dengar, Ibu simak enggak pertanyaan saya apa, Ibu? Ibu kalau tidak tahu mau Saya dia belajar udah lah. simpen nih. Ini Bapak kan bilang, menurut Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba? Ini jawabannya ada di Ibrani 1 nomor 8. Bapak Baca. langsung ngomong ke anaknya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu jawaban Bapaknya di Ibrani 1 nomor 8. Ibu, Ini Bapak saya tanya sendiri. sama Ibu ya. Itu perikop, dengar dulu, Bu. Itu perikopnya Bapak Yesus sendiri bersama loh yang malaikat. panggil apa Yesus Allah. Ibu ini ngeyel pula ya. Ibu, bagaimana Ibu ini? Kita mau kasih ajar tapi ngeyel. Tidak, Kalau sudah Pak, tahu belajar, Bu. saya tidak ngeyel. Saya tidak ngeyel, itu ada di Ibrani 1 gantian kita nomor ngomong. 8. Makanya gantian kita ngomong, Ibu. Makanya gantian kita ngomong, Bu. Boleh gantian? Boleh. Boleh? Soalnya saya dikit lagi mau jemput Oke. anak sekolah nih, Pak. Iya, itu di atas itu Ibu baca perikopnya apa? Yesus bersama Allah atau anak Allah bersama malaikat? Baca perikopnya itu, Bu. Ibu tidak baca perikop kok Ibu begitu. Bagaimana Ibu nih? Coba apa bunyi perikop di atas? Apa bunyi perikop? Soalnya saya buka Alkitabnya digital, Pak. Oke, iya digital kan ada juga perikop ini. Saya tunjukkan sama Ibu ya. Aduh, Ibu ini tidak Mungkin belajar. beda saya. Kita ini hampir setiap hari, Bu. Kita ini hampir setiap hari belajar ini Bibel Ibu. Ibrani 1 nomor 8 ya. Nih. Iya, Pak. Nih. Itu jawabannya. Iya, dengar Yesus dulu. bersama Sabar, Allah. dengar dulu, Bu. Sabar. Itu salah, Bu. Saya ini sudah kaji barang ini, Bu. Ibu cuma baca yang tertulis nih. Perhatikan, Bu. Di sini Ibrani 1, ini perikopnya ini anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini menceritakan Yesus dan para malaikat. Kalau Ibu mau di sini, Bu, di Matius, Ibu perhatikan sini, Bu ya. Di Matius 12 nomor 15. Nomor 15. Nih. Di sini sudah jelas Yesus hamba Tuhan. Nah, makanya di 18 ini dikatakan begini, lihatlah hambaku yang kupilih. Berarti menurut Allah Bapa, Yesus ini hamba bukan Tuhan. Ini lihatlah hambaku yang kupilih. Karena perikopnya di atas, Yesus hamba Tuhan. Dikuatkan juga di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ini sudah jelas, Bu. Masa Ibu mau membantah? Coba, Bu, saya tanya sama Ibu ya. Saya tanya sama Ibu nih. Saya tanya sama Ibu, Bu. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah korek. Ibu masih perhatikan saya, Bu? Ya, ini agak nge-lag Bu. sedikit di saya nih, Oke. jaringannya. Tapi saya dengar suaranya. Ya. Ibu lihat ya. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis ini adalah korek,
Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah remote. Berarti itu pendeta miring apa lurus? Itu salah pendetanya. Masa korek berubah jadi remote? Salah pendetanya. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Matius 12 nomor 18 Yesus hamba Tuhan. Di dalam Bible Anda sudah tertulis Yesus hamba Tuhan. Datanglah seorang pendeta menjelaskan dia adalah Tuhan. Ini pendeta lurus apa bengkok? Aduh, saya takut berstatement tuh. Pendeta soalnya. Saya bukan pendeta. Nah, saya disalahin sama pendeta itu. Ibu, di alam semesta ini cuma dua, pencipta dan ciptaan. Kalau Yesus ini dia pencipta, berarti dia bukan ciptaan. Kalau Yesus ini ciptaan, berarti dia bukan pencipta. Tidak mungkin di tengah-tengah begini. Salah itu. Tapi Makanya bagaimana di dalam lagi, Matius- Pak? Sabar. Bagaimana Sabar. lagi? Itu sudah tertulis Iya, di sabar. firman Tuhan masalahnya, Pak. Sabar, Sebelum Bu. dunia ada, Yesus sudah bersama Bapa. Ibu. Di Yohanes 1 ayat Sabar. 14. Ibu, aduh. Coba ibu baca Yohanes 1 ayat 14 itu. Coba baca baik-baik di situ. Yohanes 1 kejanggalan nomor, tidak? Yohanes 1 nomor 14. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah bersama Bapa. Tuh, Yesus sudah Baca bersama dulu, Bu. Bapa. Ibu Iya baca itu, Pak. baik dulu di situ. Jadi sebelum dunia ada, Yesus sudah bersama Bapa. Itu Yohanes 1 nomor Di mana? 14. Yohanes 1:14 bukan begitu bunyinya. Ibu tidak baca. Astagfirullah, ini ibu ini. Aduh. Baca ibu. Aduh, saya soalnya kurang fokus. Soalnya anak saya udah mau pulang sekolah ini. Ya sudah jemput Nanti anak dilanjut dulu, lagi nanti aja ya. fokus, Bang. Oke, Nanti ya. dilanjut lagi ya Pak ya. Ntar saya kasih ayatnya ya. Saya kasih satu ayat. Oke. Saya kasih satu ayat. Jawabannya tetap Yesus bersama Allah atau malaikat. Yesus bersama Allah dari kekal, bukan malaikat. Jadi terdapat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Ya, Allah dan ya. firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus bersama Allah dari kekal, bukan malaikat. Pak, maaf ya Pak, saya undur diri ya Pak. Soalnya anak saya udah keluar dari kelas Ya, Pak. Bu. Maaf ya Pak, maaf banget ya Pak. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih Pak. Salam. Ya, sama-sama. Kalian mau mutar-mutar di depan jemaat boleh, kalau di depan orang Islam jangan kalian mutar-mutar karena Islam lebih paham Bibel. Ya, Demikian tadi kamu sih ini yang dimana perdebatan itu berlangsung seperti biasa ya, yang ada berpusing-pusing, mutar-mutar, itulah. Jadi di sini kita dapat menjumpai ilmu ya, yang dimana ilmu itu sangat diperlukan ya ketika suatu hari nanti anak-anak kita, buah hati kita, anak cucu kita itu dijumpai oleh orang-orang yang notabene ingin memurtadkannya, khususnya menjadi seorang Kristen. Setidak-tidaknya kita pun dapat memberitahu ya bahasanya Kristen itu tidaklah benar, sebagaimana hari ini kita buktikan bahasanya di dalam kekristenan itu murni hanyalah kadang-kadang yang mereka buat sendiri ya, mereka kesah-kesahkan sendiri, tidak berkesesuaian dengan kitab suci yang mereka imani ya, kitab yang mereka anggap suci yang mereka imani. Jadi dogma dan doktrin itu sangatlah kental ya, apalagi dogmatis gereja ya, yang dimana dogmanya menekankan bahasanya Yesus ini adalah Tuhan, harus Tuhan gitu. Sesuatu yang mutlak harus menjadi sebuah keharusan, bahasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah di sini maka ketika kita menonton video-video debat seperti ini akan menambah ilmu bagi kita, akan menambah wawasan bagi kita yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu, khususnya bagi umat muslim yang dilahirkan dari seorang rahim, seorang ibu yang notabene adalah seorang muslim. Jadi lahirkan sebagai seorang muslim dari sejak lahir ya, karena banyak sekali orang-orang umat muslim ini yang tidak paham bagaimana kekristenan gitu ya, bagaimana visi misi mereka, agenda mereka itu
tidak ada yang tahu ya, tahunya agama itu sama. Tidak, agama tidak sama. Semua ada kalimat-kalimat orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu akan berkata bahasanya semua agama itu sama. Oh tidak, kalau agama itu sama maka kitabnya akan sama, tapi ini tidak ya, kitabnya tidak sama, sesembahannya juga tidak sama ya, kitabnya juga tidak sama gitu. Jadi ini menjadi sebuah ilmu. Nah, untuk Akhiludin sendiri memang orangnya luar biasa ya dalam bernarasi. Semoga saja ini akan menjadi inspirasi bagi pendebat-pendebat yang akan bermunculan di generasi kita yang akan datang ya, supaya tidak menghina, tidak menghujat, supaya hidayah itu sampai kepada mereka. Karena sesungguhnya dahulu pun saya ketika awal-awal itu berdebat sama orang-orang Kristen pun, waduh luar biasa saya keras. Karena apa? Dimulai dari hujatan-hujatannya orang Kristen yang berseliweran di media sosial, sehingga saya terpanggil untuk membantah dari apa yang mereka tuduhkan ataupun mereka fitnahkan. Karena dari zaman dahulu hingga saat ini yang dituduhkan orang-orang Kristen itu hanya bagaimana Nabi Muhammad itu tukang perang ya kan, terus Nabi Muhammad itu tukang mengawini anak kecil lah, segala macam. Itu yang mereka subhatkan, mereka tuduhkan, padahal mereka berkata-kata pun tidak dengan keilmuan bagaimana asbabun nuzul di dalam Al-Quran ataupun bagaimana perjalanan Nabi itu juga ada kisahnya ya, menjadi sebuah rujukan di dalam Islam itu. Namun kalau Kristen kan tidak. Kristen itu isi kitabnya itu tidak ada asbabun nuzulnya, itu hanya sebuah karangan-karangan yang ditulis oleh Lukas, yang dimana Lukas sendiri itu bukan murid Yesus, bahkan seumur hidupnya dia tidak pernah jumpa dengan Yesus, itu tidak pernah. Karena Lukas ini adalah dokter bagi Paulus, yang dimana Paulus ini mempunyai rabun mata. Itu sebenarnya bukan dokter juga sih, hanyalah seorang tabib. Itu tabib itu pun tidak terverifikasi bahasanya dia adalah seorang tabib, entah dari mana dia dapat. Yang jelas dia hanya mengawal atau menemani Paulus ya dari Turki ke Yerusalem. Itu yang terjadi ya, karena Paulus ini mengalami gangguan penglihatan, maka dia memapahnya dan mengelap matanya gitu. Nah, jadi untuk bagaimana Akhiludin itu menyampaikan itu sesuatu yang fundamental memang ya. Jadi siapa yang menyembah Yesus ini ternyata orang-orang kerasukan ya, orang-orang yang kesurupan setan. Nah, jadi masa iya Kristen mau ikut-ikutan sama orang kerasukan setan ya, dan setannya itu pun dimasukkan ke babi, babinya pula mereka makan. Nah, ini lucu ya. Nah, jadi semoga menjadi sebuah ilmu bagi kita semua, dan untuk membentengi umat dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris Kristen dengan keilmuan-keilmuan yang kita dapat melalui medsos ataupun melalui tontonan-tontonan dakwah debat lintas agama ini. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.